Jadi berangkat dari ketidaknormalan yang kita jalankan sekarang, maka kemudian dianggap normal lah hari ini, ya kan? Bahwa inilah yang normalnya gitu kan, yang harus kita lakukan. Dan kira-kira begitu kan? Itu juga sudah diatur bahwa untuk masuk ke dalam mall atau ke retail modern akan ada pembatasan jumlah orang, jumlah apa? Bang, Halo, wis, dengar Bang ya? Jelas ya? jelas. Suara aku jelas ya? Jelas, jelas. Mantap kali PC. Iya, iya, kawan-kawan sudah nungguin ini Bang. Mana nih Bang Raptennya katanya? Iya, juga banyak Bang, artinya banyak yang respon, banyak yang ngirim juga pertanyaan dan buat Abang bahas tentunya. Bang, jadi begini nih Bang. Nah, Sekarang kan sudah mulai diterapkan new normal kan. Artinya ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang baru tentunya. Misalnya nih, kita harus pakai masker. Sedangkan masker dulu kan, kalau dulu itu masker itu kan dipersiapkan bagi orang yang sakit gitu. Tapi sekarang sakit tidak sakit kita harus pakai masker. sebelumnya makasih ya kepada Adinda Oktaviandi ya, sudah memilih tema ini, dan saya rasa ini tepat ya, karena ini kan apa namanya, kalau nggak salah ini kan pertama ya berlakunya gitu, yang normal ini ya. Menurut aku cukup kritis ya Adinda Bangun ini untuk memilih tema ini ya. Nah, kalau saya sih melihatnya begini bro, ya. Kita harus ngelihat dulu apa sih pengertiannya kan gitu kan, secara bahasa ya, secara bahasa misalnya new normal gitu kan. Nah, sebenarnya keadaan yang setelah pada saat mulainya pandemi ini kan sudah mulai nggak normal kehidupan. Oke, kan? ya. Nah, kan itu dulu kan. Sebenarnya kita sudah mengalami kehidupan yang sudah tidak normal lagi. Sudah banyak perilaku-perilaku ataupun kebiasaan kita yang berubah. Oke. Kan gitu. Nah, jadi berangkat dari ketidaknormalan yang kita jalankan sekarang, maka kemudian dianggap normal lah hari ini, ya kan? Bahwa inilah yang normalnya gitu kan, yang harus kita lakukan. Kan kira-kira begitu kan? Iya. Nah, jadi ada kenormalan yang baru yang harus kita jalankan. Ya. Nah, misalnya apa yang kita dulu tidak, kalau dulu kita beranggapan kan aneh sekali orang yang pakai masker, atau bahkan kita tersinggung dengan ini apa, ngapain sih nggak pakai sopan masker gitu ya. Iya. Apakah nafas saya bau, mulut saya bau gitu kan. Iya, kurang-kurang sopan lah gitu kalau pakai masker dulu ya. Ketersinggungan ya. Nah, ya budaya kita ini kan dari dulu itu ya, budaya sifat keindonesiaan itu kan yang namanya bicara harus tatap muka, harus memberikan senyum. Sekarang senyum itu pun tak tampak karena tertutup masker kan begitu. Ya. Jarak pun nanti dibatasin Bang, 1,5 meter. 1,5 meter, nggak bisa cepika-cepiki kan gitu. Nggak bisa, salam tangan pun nggak boleh. Berarti tidak ada lagi ketersinggungan kalau hal itu pun terjadi hari ini kan. Tidak lagi ya, sudah biasa gitu kan. Aku sekalian catat Bang ya. Ya. Nah, jadi kan ini kenormalan yang baru. Nah,
Tapi kalau saya melihat bro ya, dari awal kita penerapannya ini gitu kan, penerapannya mulai dari ide gitu kan. Nah sebetulnya kan sebetulnya kan dari kemarin pun kita itu memang sudah berterima menjalankan seperti itu kan. Nah lantas sekarang kan persoalannya, istilah new normal itu siapa yang mengeluarkan gitu kan? Maksud aku jangan sok keren gitu kan dengan istilah new normal gitu kan. Ya jalan-jalan aja biasa gitu kan. Nah jadi apa istilah ini kan kalau dilihat orang kan kayaknya apa ini gitu kan? Wah new baru gitu kan, perubahan ya kan, dia istilahnya kan. Wah ada baru nih kehidupan yang tidak yang seperti apa gitu kan nggak semua bisa memahami ini bro. Nah itu lihat kan. Nah istilah-istilah seperti inilah yang harusnya itu. Nah ini kan dari mana ini keluar istilah ini kan gitu. Iya bang. Nah, jadi kan bukan dari kita sendiri kan istilah itu ada. Kan dunia yang mengistilahkan itu. WHO. Tepatnya WHO. Organisasi Kesehatan. Kenapa kita juga harus ikut dengan mereka kan gitu kan? Nah, jadi memang awal daripada penerapan pun sebetulnya kan ya kita berjalan aja normal, gitu. Normal. Toh sebetulnya nggak ada yang berbeda dengan istilah new normal sekarang gitu kan? Nggak ada istilah. Cuman jangan sampai kita seolah terikut-ikut ya, terikut-ikut. Karena dibilang new normal ya kita ikut gitu kan dengan istilah itu. Karena bagi suatu apa namanya ya istilah-istilah yang kira-kira membuat orang takut itu kan harusnya nggak usah dikeluarkan gitu kan, aneh gitu kan. Ya berjalan aja, makanya ya ini ya now kita harus berjalan gitu lah, berjalan mau tidak mau gitu kan. Nah, ya artinya bang, ya artinya kalau gua lihat bang, maksudnya kebiasaan baru yang kita laksanakan ini tidak menghilangkan kebiasaan lama juga bang gitu. Ya kebiasaan lama yang mana? Ya contohnya, maksudnya kalau kemana-mana kan kita juga harus ketemu orang tuh, cuman dalam hal kita ketemu orang itu mungkin dibatasin misalnya dengan jarak, terus kita harus pakai masker, terus gunakan hand sanitizer gitu kan. Ya, nah makanya saya kan juga pernah bilang dalam sesi diskusi. Artinya gini bang, maksudnya apakah dengan penerapan new normal ini jadi muncul kebudayaan yang baru gitu bang? Tentunya itu imbasnya kan ke situ, bro ya. Kalau saya lihat sih imbasnya ke situ ya. Nah, kita ini kan dikenal dengan suku bangsa misalnya gitu ya, yang keanekaragamannya pun berbeda-beda. Nah, pasti dampak daripada kehidupan yang hari ini kita jalankan itu akan ke sana juga gitu, ke budaya itu. Gitu. Pasti berdampak gitu kan. Karena kan ya tadi budaya kita ini kan suka ngumpul-ngumpul, berkomunitas atau arisan lah misalnya. Bersosial lah gitu bang. Bersosial sebagai makhluk sosial. Nah itu kan bakal tidak ada lagi gitu, bakal tidak ada lagi. Nah memang kita harus kita kan dituntut untuk membiasakan itu hari ini, membiasakan semua yang dulu kita anggap baik, sekarang yang nggak baik gitu loh, kan gitu kira-kira. Iya, sosialnya kita sekarang by teknologi bang. Contohnya ya. hari ini yang kita lakukan. Ya, hari ini yang kita lakukan ini kan kalau dulu kita lakukan seperti ini nggak baik kan, kenapa nggak ketemu berdua kan gitu? Kenapa nggak sopan ini? Ya, inilah trennya kan dunia digital ini. Tapi iya, tapi banyak lah keunggulan digital ini bang di era pandemi ini sekarang.
Yang pasti gini, kalau saya melihat, kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, memang hanya ada dua gongnya ya, hanya ada dua gongnya ya. Selamat, selamat dalam artian sukses di dunianya gitu ya, atau malah mati gitu ya. Mati dalam artian bukan mati karena virusnya ya, mati ini banyak gitu ya, bukan Iya, apa-apa. Bang. Ini juga nih Bang, yang lagi apa ya, yang jadi polemik lah di tengah masyarakat. Karena sekarang kan masyarakat ini kan takut, maksudnya kalau pilek dia udah wah corona nih gitu, demam corona gitu kan. Sedangkan vaksinnya sampai sekarang belum ditemukan. Nah, negara-negara Eropa itu sedang berlomba-lomba tuh Bang, nemuin vaksinnya, China, Amerika gitu kan. Nah, Kita buat vaksin sedangkan ya Bang, sedangkan WHO sudah memberikan statement bahwa virus corona ini nggak bakal hilang dan kita pun harus hidup berdampingan gitu. Makanya itu kan turunannya kan diikutin oleh pemerintah kita kan, Pak Jokowi sampaikannya lah pada masyarakat bahwa corona ini nggak bakal hilang, jadi kita harus hidup berdampingan dengan masyarakat. Sedangkan vaksinnya pun belum ditemukan. Nah itu gimana Bang kira-kira menurut Abang? Maksudnya apa yang harus dilakukan, kritikan atau saran lah gitu, maksudnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita ya, maksudnya untuk mengatasi pandemi inilah. Sebenarnya gini, kita sebelum sampai ke sana, kita harus juga teliti juga, bro ya. Jadi beberapa pengalaman yang juga saya lihat gitu ya. Karena saya juga belakangan kan sering ke daerah kan, seperti bro tahu gitu kan. Nah, di dulu di awal-awal sih di bandara itu, setiap bandara kedatangan itu sangat ketat, bro. Ketat dalam artian setiap kedatangan itu ada yang namanya kayak box sterilisasi gitu, yang buat menghilangkan apalah gitu kan, virus gitu. Lalu kemudian ada tim kesehatan yang standby di situ gitu kan. Nah, tapi memang kelama-kelamaan tuh nggak ada, sampailah kemudian ditetapkanlah yang larangan terbang, ya kan, larangan terbang di bandara. Tetapi internasional dibuka kan gitu. Sementara kita nggak tahu orang-orang internasional yang datang ke Indonesia itu bawa penyakit apa enggak. Gitu kan. Nah, terus ada permasalahan lain misalnya. Kita bicara data misalnya kan. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan data yang kita lihat hari-hari ini di TV itu korban sekian ribu ya, yang terkena positif berapa ribu gitu kan. Terus yang meninggal. Siapa yang bisa menjamin data itu tepat? Ya. Satu contoh gini. Saya mengalaminya, bro ya. Saya mengalaminya sendiri. Ngalamin apa itu, Bang? Mengalami dinyatakan positif COVID-19. Oh, ya. Abang? Ya, saya dinyatakan positif. Ya. Boleh cerita itu, Bang? Nah, ini. Saya mau cerita ini ya. Jadi, karena saya masih ada harus urusan sidang ke daerah kan. Nah, karena larangan terbang ini kan pembatasan terbang ini kan sekarang diharuskan atau diwajibkan ada bebas COVID gitu kan. Nah, sehingga kemudian saya melakukan tes COVID ya. Saya melakukan rapid test ya, rapid test. Memang rapid test ini kan sudah sering kita dengar tidak bisa membuktikan seseorang gitu kan, seseorang terdampak atau tidak terdampak gitu kan. Ya. Nah, dia hanya gejala aja gitu kan. Nah, tapi anehnya ketika saya tes rapid itu ya, rapid test itu, nah salah satu lembaga yang yang menyediakan tes rapid itu mengatakan saya positif COVID-19. Jelas tulisannya positif COVID-19. Ya. Dalam pikiran saya, setiap data ini pasti akan ditembakkan, akan dimunculkan ke dinas kesehatan kan, atau kementerian, pemerintah atau gugus tugas. Gugus tugas itu, Bang. Masuk dia kan pasti.
Nah, Iya. padahal pada saat itu kondisi saya sehat, bugar gitu kan, bugar. Iya. Nah, saya tidak yakin dengan hasil ini, ya kan? Yang saya persoalkan gini, kenapa dia berani mengatakan positif? Yang saya tahu rapid itu kan hanya tesnya itu kan reaktif atau non reaktif gitu kan kalau nggak salah. Ya. Nah, karena dengan hasil itu nggak mungkin saya bisa terbang naik pesawat, kemudian saya harus tes lagi kan, tes lagi. Nah, tes lagi tapi di rumah sakit yang sama, rumah sakit. Nah, ini langsung rumah sakit. Saya besokan. Sebelum bukan rumah sakit. Apa klinik apa itu gitu loh, yang untuk kesehatan gitu ya. Terus? Nah, jadi besokannya saya tes di rumah sakit. Di rumah sakit saya dinyatakan non reaktif hasilnya. Rumah sakit saja hasilnya non reaktif. Bahasa positif dan negatif. Berarti bisa gitu, Bang, ya? Iya, berarti di pikiran saya, apakah itu di hari yang sama, Bang? Enggak, bentar, Bang. Itu di hari yang sama, Bang? Besokannya. Oh, di hari yang di hari yang berbeda lah, Bang, ya? Ya, artinya kalau lembaga menyatakan saya positif, nggak mungkin besoknya langsung negatif kan? Iya. Nah, jadi muncul pikiran saya yang dipakai data yang ada di televisi itu data apa? Gitu ya, yang sekian ribu itu berdampak positif katanya kan, baru korban meninggal. Nah, jadi muncul keraguan gitu kan. Logikanya nama saya sudah muncul di gugus tugas ya kan, di Kementerian Kesehatan kan. Nah, sudah muncul. Nah, jadi nambahlah satu orang data positif gitulah. Menurut saya. Nah, jadi kita agak pesimis kan ngelihat data itu kan. Nah, jadi data apa yang mau kita pakai? Gitu kan. Enggak, Bang, bentar, Bang. Bentar, Bang, gua potong, Bang. Waktu Abang tes itu kan dinyatakan reaktif gitu kan, positif ya. Langsung diklaim positif gitu kan. Pas waktu rapid test pertama. Terus dari pihak klinik kesehatan itu apa yang mereka sarankan apa gitu? Maksudnya harus diisolasi kah atau gimana? Mereka sarankan isolasi, berjemur, olahraga ya, pakai masker, jaga jarak dan segala macam ya. Nah, katanya saya akan ditelepon oleh orang dinas kesehatan gitu kan. Nah, cuman nggak ada telepon, juga baik-baik saja gitu kan. Sampai sekarang saya baik-baik saja, tidak ada yang telepon juga, ya. Oke. Berarti nggak ada tindak lanjut dari dinas kesehatan terkait Bang misalnya? Nggak ada. Artinya kalau mau jujur kan sebetulnya kan gini, kita tidak mau menyalahkan kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya, termasuk pemerintah ya. Tetapi perlu kita evaluasi itu banyak hal. Iya, evaluasi. Iya, Bang. Evaluasi itu. Koreksi. Nanti setelah selesai kita diskusi, kita posting obrolan kita ini ke publik gitu ya. Dianggap kita ini melawan kan gitu. Atau bahkan kita menerima viral dong nanti kita. Nanti viral dong nanti kita. Dan kita dibully kan? Dibully. Padahal ini kesaksian lo sendiri, Bang ya. Iya. Nah, ini kan dianggap nanti gini, dibilang nanti kita tipu-tipu kan. Dianggap melawan pembunuh gitu, ya. Bukan hoax, bisa saya buktikan, Bro ya. Ada buktinya Mas saya. Enggak, Bang, maksudnya yang kasus Abang yang pernah alami yang Abang alamin itu kawan saya juga pernah ngalamin, Bang. Ya. Nah, tadi pas dia kontak dia tanya kan live nggak katanya, live jadi live ya. Terus dia sedikit cerita. Nah, sama yang kayak Abang ini alamin, artinya rapid test pertama dia dinyatakan positif, rapid test kedua non reaktif gitu. Nah, artinya kan kepastian dari alat tes rapid test itu sendiri nggak valid untuk menentukan makanya tapi Bro bisa bayangkan nggak, Bro, ketika misalnya yang mengalami itu dinyatakan positif itu adalah orang tua renta yang mentalnya tidak kuat ya, kemudian dinyatakan positif.
mungkin seketika pun dia akan mati langsung kan, atau langsung jantungan, kepikiran lah ya. kepikiran, jantungan, sehingga meninggal kan, kemudian itu dikategorikan meninggal karena COVID. Nah, jadi ini yang harus kita luruskan kan, harus kita evaluasi. Jadi jangan dipikir kita ini melakukan diskusi ini nanti adalah tipu-tipu atau sok melawan pemerintah, enggak, ya kan? Ini kan negara ini kacau kan, kita ngomong dikit bilang lawan, lah pemerintah udah bagus, kan? Iya. Tapi kan tapi inilah yang terjadi di lapangan gitu kira-kira. Ini yang terjadi fakta. Beberapa waktu lalu kan viral di Sumatera Utara, yang dijemput paksa satu keluarga. Ya. Oh ya, itu viral itu di Sumut itu kan. Ya, dinyatakan COVID, sementara tim rumah sakit tidak mampu menunjukkan legalitasnya, ya. Apa dasar hukumnya kan gitu kan? Nah, surat keterangan kata itu nggak bisa. Nah, ini kan bagaimana kita gitu loh. Jadi kita biasa aja lah. Kan kira-kira begitu. Closing statement lah. Ya. Dari abang kita ini lawyer Rapen Sinaga. Boleh Bang. Biar nanti gue catat nih. Ya, yang pasti kan gini bro, ya pertama itu kita harus pelajari juga masalahnya ya. Gitu. Oke. Sama kayak profesi lawyer ini kan harus paham dulu masalahnya, kan gitu. Kalau nggak paham masalahnya, nggak akan bisa menyelesaikan kasus kan gitu. Dari sekian banyak regulasi undang-undang kan dicari yang tepat undang-undang yang mana kan? Yang dipakai. Pahami dulu masalahnya. Oke. Yang kedua Bang terkait alat tes yang digunakan oleh pemerintah Bang, yang rapid test itu Bang, kan ada perbedaan itu Bang. Nah, baru kemudian tentang alat rapid test itu atau tes ya. Nah, ya ditetapkan saja misalnya, kalaupun kita memang tidak percaya, artinya sudah banyak kan temuan-temuan bahwa rapid test itu tidak valid ya. Salah satunya contohnya tadi yang fatalnya adalah menyatakan orang positif. Nah, itu bahaya kan gitu. Ditertibkan siapa yang mengadakan barangnya. Kalau memang ada indikasi korupsi, tangkap. Siapa yang mengadakan itu gitu. Jangan mereka asal tes-tes aja gitu kan. Nah, turun ke lapangan, ini fakta ini kan harus dijejakin gitu kan. Ya, bila perlu mereka gitu, apa nama lembaganya akan saya kasih tahu kan gitu. Saya kasih tahu buktinya. Nah, jadi jangan bikin kesimpulan. Fakta di lapangan terhadap rapid test ini simpang siur ya Bang kevalitannya. Iya. Jadi usulan untuk pemerintah apa Bang, harus dihapus rapid test tapi diganti PCR gitu. Ya, diganti PCR atau tes kesehatan yang kita nggak tahu lah istilahnya apa ya, yang lain-lain yang canggih yang canggih kan gitu kan. Lebih bagus anggaran kita gunakan ke sana kan gitu. Jadi jangan membuat masyarakat jadi galau. Lalu yang kemudian pemerintah harus mandiri. Ya, harus mandiri. Ya kan masyarakat, pemerintah kita sebetulnya kan pintar-pintar, hebat-hebat, banyak profesor, banyak doktor ya kan. Mandirilah menetapkan kebijakan, menetapkan regulasi. Ya, ngapain kita harus mesti ikut gitu kan?